Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Suef, yang saya hormati Pak Aryo, Mas Agus Faizin, dan Mbak Ririn dari Sekretariat. Malam ini kita menyelenggarakan seminar proposal dari Agus Faizin dengan judul Analisis Strategi Persediaan melalui integrasi dan kolaborasi dengan pemasok untuk peningkatan performansi persediaan. Mas Agus, Anda diberi waktu maksimum 15 menit ya. Yes, Ini insya Allah, Prof. tanya jawab. Sudah siap? Insya Allah sudah, Prof. Baik, kalau sudah siap silakan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktunya uh, Pak Penguji, Dr. Insinyur Muhammad Abu Muhammad Sueb, MSc Engineering, dan Dr. Andes Aryo Setrastiadi, MM PSD, serta dosen pembimbing Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, dan Bu Ririn. Oke, saya mulai ujian seminar proposal MMT saat ini dengan judul Analisis Strategi Persediaan melalui Integrasi dan Kolaborasi dengan Pemasok untuk Peningkatan Performansi Persediaan. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Agus Faizin, saya program studi MMT, keahlian manajemen rantai pasok, S1 Teknik Industri di Universitas Islam Unggul Jakarta, pekerjaan selama 26 tahun di 5 perusahaan dengan bidang yang masih sejenis dengan bidang saat ini. Agenda malam ini adalah ada 3 topik utama, yaitu pendahuluan, terus tinjauan pustaka, dan metodologi dari proposal seminar. Saya mulai dengan pendahuluan. Jadi saya mulai dengan latar belakang dari literasi. Jadi menurut Heiser dan Render, kolaborasi yang kuat dan cepat akan mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan kinerja dan kecepatan rantai pasok untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dan kemudian dikuatkan oleh Wintergarten et al. Di 2010 dan Yon et al. 2008 bahwa integrasi dengan pemasok memberikan dampak positif terhadap kinerja rantai pasok. Selanjutnya saya masuk ke pendahuluan dari sisi latar belakang perusahaan. PT Intakopenta Tbk, atau dalam hal ini saya sebut dengan PT ABC, adalah perusahaan distributor alat berat skala nasional dengan 22 jumlah cabang di seluruh Indonesia. Salah satu produk yang dipasarkan untuk support alat berat adalah ban alat berat dengan merek Taking dari China. Fokus utama kita saat ini adalah lebih kepada bagaimana kita mengoptimalkan modal kerja kita, karena mayoritas modal kerja kita terserap di inventory dan di biaya logistik yang ada saat ini. Dari gambar di bawah kita bisa melihat cakupan dari cabang, yaitu kanan bawah yang ada di PT ABC atau Intracopenta. Yang sebelah kiri adalah port of supply, di mana saat ini kita disuplai dari 4 tempat di China. Kemudian ini adalah supply chain chart dari factory sampai ke end user. Kita lihat dari factory yang tadi ada di 4 tempat, kita lakukan shipment dan proses custom di Jakarta. Dari Jakarta kita deliver ke semua cabang, dan akhirnya kita bisa deliver ke pelanggan. Dalam hal ini ada 3, yaitu waktu, ya, lead time, material dan logistik cost, serta sistem dan dokumen yang kita deliver dari end to end. Nah, kita mulai masuk ke data. Yang pertama adalah total lead time. Kalau dari bagian yang sebelumnya saya sebutkan,
total lead time yang kita punya saat ini masih relatif tinggi. Bisa dilihat di nomor 1 ya, average lead time. Dari tahun 2019 sampai 2021 cenderung di kisaran di 70 sampai 80 hari atau rata-rata di 84 hari. Di 2020 memang terjadi lonjakan ke 96 karena ada efek pandemik. Terus di days inventory juga cukup berat ya untuk kita. Saat ini days inventory kita rata-rata ada di 91 hari yang membuat beban inventory kita menjadi tidak hanya value-nya tetapi juga waktunya. Dan selanjutnya adalah biaya logistik pengadaan ban, di mana kecenderungannya semakin naik dari 7,2% sampai ke 9%. Nomor 3 di kanan bawah. Secara umum ini ada data-data pendukung yang bisa pakai untuk menjadi latar belakang. Dari permasalahan ini kita harus melakukan evaluasi secara komprehensif. Nah, pendekatan yang saya pakai adalah pendekatan menggunakan CPFR, Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Dan diharapkan apa yang menjadi challenge tadi, ada yang menjadi catatan tadi, kita bisa reduce atau kita bisa lakukan minimasi terhadap modal kerja dan inventory. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kondisi bullwhip effect yang terjadi pada PT ABC saat ini. Yang kedua adalah bagaimana model integrasi dan kolaborasi persediaan dengan pemasok atau supplier yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjamin kepastian permintaan dan supply yang paling cocok. Yang ketiga adalah bagaimana rekomendasi terbaik untuk strategi persediaan dan kolaborasi rantai pasok yang terintegrasi yang dapat diberikan kepada PT ABC atau Intracopenta. Nah, dari perumusan masalah itu saya berharap dalam penelitian ini mencapai tujuan. Yang pertama adalah menganalisis kondisi bullwhip effect yang terjadi pada PT ABC saat ini ya. Yang kedua adalah merancang dan menganalisis model dan proses bisnis dengan CPFR yang akan mempengaruhi penentuan peramalan dan tingkat persediaan yang paling sesuai untuk meminimalisasi terjadinya bullwhip effect. Yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi strategi rantai pasok yang terintegrasi untuk mendukung kemajuan PT ABC atau Intracopenta. Ruang lingkup penelitian yang pertama adalah penelitian dalam kolaborasi dengan pemasok hanya melibatkan proses komunikasi dan transaksi antara prinsipal utama dengan PT ABC. Penelitian ini mengasumsikan shipping partner dan import partner tidak terpengaruh terhadap proses penelitian. Data sekunder yang dipakai dalam referensi adalah data 5 tahun terakhir, 2017 sampai 2021, di mana dalam masa itu memang ada masa-masa yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai perubahan sistem dan sarana IT yang dipakai dalam integrasi dan kolaborasi data. Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara praktis. Yang pertama, membantu PT ABC untuk mengetahui metode perumusan strategi yang tepat, khususnya terkait aspek persediaan dan kemampuan suplai perusahaan. Yang kedua adalah memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengevaluasi dan menentukan strategi di masa depan. Dan manfaat secara akademis adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang terkait penggunaan CPFR dalam operasional perusahaan. Saya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dari 18 jurnal penelitian yang saya baca dan saya jadikan reference, banyak reference masukan untuk penyusunan penelitian ini. Saya ambil beberapa penelitian yang menurut saya relevansinya kuat dan menarik untuk saya untuk menggali lebih dalam ya. Yang pertama adalah dari Togar, M. Simatupang et al. 2005. Dia menggunakan metode reciprocal approach, artinya dia menggali tulisan-tulisan dia sebelumnya dan mengaitkan dengan integrative framework
dalam artian supply chain collaboration dengan pemasok. Terus yang berikutnya adalah Farhat et al. 2019 juga lebih dalam lagi dengan CPFR-nya, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang efektif. Rosin Pin et al. 2010 juga terkait dengan CPFR, bagaimana implementasinya, apa aja yang mempengaruhi determinan kritis yang dipakai untuk suksesnya implementasi CPFR. Masih Farhat et al. Lagi di 2020 lebih ke penggunaan faktor di AHP-nya ya terkait otomotif industri. Terus Saliha juga di 2019 saya membaca atau mengkaji CPFR yang dipakai di food supply chain. Dan selanjutnya adalah Emilian 2018 juga mengkaji CPFR di manufacture. Artinya CPFR ini banyak sekali diaplikasikan di industri-industri sejenis ataupun industri yang berbeda. Jadi menarik untuk saya untuk menggali penelitian ini. Selanjutnya saya masuk ke manajemen alat berat. Rohman Hadi ya 1985, faktor penting dalam bisnis pertambangan adalah penggunaan alat berat. Dan faktor yang dalam memilih alat berat ini menjadi kritikal. Yang utama adalah fungsi alat berat yang diaplikasikan, kapasitas alat berat itu sendiri, jenis proyek, lokasi proyek, dan jenis dan daya dukung tanah. Ini nantinya akan di samping ke alat beratnya juga relevansinya ke bannya. Terus yang berikutnya adalah tinjauan pustaka terkait Bullwhip Effect. Menurut Poller et al. 2008, menurut Sisgal 1981, Bullwhip Effect ini atau fenomena Bullwhip Effect ini dipopulerkan oleh PNG pada tahun 90-an, adalah fenomena amplifikasi atas varian antara pesanan dengan order dari pelanggan ataupun demand. Nah, fenomena BE ini ataupun Bullwhip Effect ini dalam studi kasus yang lain sangat variatif ya, baik terjadi di industri, otomotif, dan di retail. Kita bisa lihat di bawah formula dari BE-nya sendiri, yaitu koefisien varians atas order dibagi dengan koefisien varians atas demand, di mana koefisien varians order ataupun demand itu adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata dari order ataupun dari demand-nya sendiri. Kalau dilihat secara umum, angka 1, BE sama dengan 1 itu artinya akan bagus gitu ya, semakin bagus. BE di atas 1 artinya kita kesulitan untuk pemenuhan supply karena order lebih besar daripada demand. Atau kalau kurang dari 1 atau justru mendekati 0, artinya ada potensi kita loss sales atau loss kepuasan pelanggan karena order yang masuk dan order kita ke prinsipal tidak bisa terpenuhi dengan demand kita, atau demand yang masuk tidak bisa dipenuhi dari order kita ke prinsipal ataupun ke pemasok. Yang berikutnya adalah peramalan atau forecasting. Waters 2003, peramalan menjadi faktor penting dalam bisnis modern saat ini. Dibutuhkan informasi yang membuat forecasting yang baik, dan ini tidak mudah. Beberapa metode statistik yang populer dan dipakai dalam peramalan adalah moving average, exponential smoothing, dan Winter. Saya mulai masuk ke CPFR sendiri. Poller adalah sistem komunikasi dan informasi yang memungkinkan pengecer dan pemasok bersama-sama membuat perkiraan permintaan.
Jadi ini adalah saat itu diartikan sebagai organisasi baru, artinya sistem antar organisasi baru. Selanjutnya Ragunatan 1999 CPFR memungkinkan menjadi model pendukung keputusan yang kompleks dan strategis bagi pemasok dan pengecer. Kemudian masuk ke bagannya, sedikit detail mengenai proses di dalam CPFR sendiri, yaitu yang pertama adalah strategi dan planning, yaitu bagaimana rencana kolaborasi dan kesepakatan menjadi parameter dalam proses CPFR nantinya. Yang berikutnya adalah demand dan supply management, yaitu partisipasi peritel dalam membuat perencanaan permintaan. Nah, yang paling penting adalah di tahap eksekusi ya, di mana order dan supply menggunakan proses CPFR ini seberapa lancar. Bisa dipercepat, Mas Agus? Baik, Prof. Mohon maaf. Yang keempat adalah tahap terakhir, yaitu analisis, evaluasi, dan perencanaan eksekusi CPFR. Saya masuk ke metodologi. Kita mulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data seperti di depan tadi, saya mengambil data historis dari tahun 2017 sampai 2021. Terus selanjutnya melakukan identifikasi masalah dan analisa stok. Identifikasi masalah dan ini melibatkan 3 hal penting, yaitu lead time, biaya logistik, dan bagaimana manajemen inventory yang dipakai oleh perusahaan saat ini. Selanjutnya saya larikan ataupun saya arahkan ke bullwhip effect untuk melihat seberapa efektif proses yang dilakukan saat ini dari kacamata bullwhip effect. Dari situ kita akan bikin semacam tren peramalan. Saya akan bandingkan tiga hal, 3 metode, yaitu moving average, exponential smoothing, dan metode Winter. Diharapkan kita akan pakai salah satu sebagai tolok ukur nantinya. Selanjutnya dari sana untuk mengetahui akurasinya kita menggunakan MAPE ataupun MAD. Nah, di CPFR sendiri perjanjian kita mulai dengan perjanjian kerjasama dan sharing informasi ya antara supplier, pabrikan dengan perusahaan kami. Terus kemudian peramalan penjualan dan dilakukan konsolidasi ya di pusat. Jadi tidak dilakukan di semua anak cabang, tapi dilakukannya di pusat. Identifikasi elemen menggunakan CPFR. Jadi departemen apa, bagian apa, dan fungsi-fungsi apa yang akan kita kaitkan dalam membuat bisnis proses di CPFR nantinya. Terus perancangan model CPFR. Faktor-faktor yang pengaruh kita akan lakukan dengan AHP untuk menentukan yang paling punya korelasi. Selanjutnya di bisnis proses CPFR sendiri diharapkan kami bisa selesaikan sampai ke pembuatan bisnis prosesnya. Selanjutnya kita lakukan evaluasi dari hasil tadi 1x2 cycle, hasilnya apakah seperti yang kita harapkan atau seperti apa, kita akan lakukan evaluasi lanjutan untuk mendapatkan hasil analisis dan rekomendasinya. Demikian Prof dari kami. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Prof. Tatang.